Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat dan terus rajin belajar. Oke, pada kali ini Mister akan memberikan video tentang tematik. Teman-teman semua di rumah simak dengan seksama ya videonya. Habis itu kerjakan tugasnya. Terima kasih. Berikut videonya. Ya, pada pertemuan kali ini pembelajaran keempat ya teman-teman. Nah, sebelum memulai pembelajaran, teman-teman bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, biar tidak terlalu capek. Nah, misalkan kayak di gambar ini, tangannya di atas, terus ke depan, terus ke samping, terus disilangkan seperti ini juga boleh. Nah, begini. Ya, terserah teman-teman ya di rumah. Teman-teman bisa melakukannya di rumah dengan variasi dan kreasi gerakan teman masing-masing ya. Nah, setelah itu teman-teman boleh langsung belajar kembali. Nah, di sini ayo mengamati, berilah tanda checklist pada kegiatan yang memanfaatkan benda gas ya. Di situ ada kata memanfaatkan benda gas. Itu berarti dia bentuknya benda ya. Teman-teman di sini bisa dilihat mana benda gasnya yang bisa dimanfaatkan ya. Mister contohkan di sini ya betul di sini ibu sedang memasak nih. Nah, di sini dia memanfaatkan benda gas. Ya, benda gas di sini ini adalah tabung. Nah, tabungnya ini dimanfaatkan untuk memasak ya, teman-teman. Nah, dari keenam gambar ini teman-teman bisa amati lagi ya apakah masih ada yang memanfaatkan benda gas atau tidak. Kalau ada, berarti checklistnya ditambah ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah ini kita belajar matematika ya teman-teman. Nah, matematika di sini ini adalah perkalian ya. Kalau kemarin di video Mr. G menjelaskan tentang perkalian dengan penjumlahan berurut-urut. Nah, sekarang perkaliannya. Nah, di sini ada angka 12. Nah, titik-titik di sini ya, teman-teman. Titik-titik di sini artinya angka berapa saja yang menghasilkan 12 ya. Angka berapa saja yang menghasilkan 12, tapi dalam bentuk perkalian ya, teman-teman. Mister contohkan di sini ya, 1 dikali 12 ya. 1 dikali 12 sama dengan 12 ya. Jadi titik-titik di atas yang pertama ini teman-teman bisa diisi dengan 1 dikali 12 sama dengan 12. Nah, yang kedua 16 nih teman-teman. Masih sama ya caranya. Misalkan angka berapa dikali berapa. Nah, misalkan Mister contohkan misalkan 4 dikali 4. Nah, 4 dikali 4 ini sama dengan 16. Nah, teman-teman isi titik di atas ini bisa 4 kali 4 ya. Nah, ke bawahnya silakan teman-teman cari angka-angka yang menghasilkan 16. Begitupun yang ketiga ya, teman-teman. Di sini ada angka 20. Nah, angka 20 ini dihasilkan dari perkalian angka berapa dikali berapa. Ya, misalnya contohkan 10 dikali 2. 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, teman-teman nanti yang di bawah diisi ya di rumah. Next. Nah, untuk yang ini masih sama seperti tadi ya. Melengkapi angkanya, titik-titiknya 24. 24 juga sama ya. Berarti berapa dikali berapa yang menghasilkan 24. Misalkan 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, yang lainnya bisa diisi dengan angka-angka yang lain. Begitupun 36. Contohnya misalkan 4 dikali 9 sama dengan
36. Yang lainnya bisa diisi oleh teman-teman di rumah ya. Nah, kita masuki ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini, teman-teman diharuskan berdiskusi ya, karena sekarang PJJ kalian bisa berdiskusi dengan ayah atau enggak dengan bunda. Nah, di sini adalah kalian memilih salah satu aturan ketika kalian main ke rumah teman kalian. Nah, terus berikan alasan terhadap pilihan kalian ya, teman-teman. Lalu peragakan cara melakukannya. Nah, aturan. Nah, misalkan di sini kan ada nih banyak nih ada pilihannya. Mister contohkan satu ya. Misalkan berbicara dengan bahasa yang santun. Nah, contohnya misalkan kita mau bertamu ke rumah teman, maka berbicara dengan bahasa santun. Contohnya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Terus yang punya rumah menjawab Waalaikumsalam ya. Apakah misalkan kita mencari teman kita yang datang orang tuanya, apa kita bisa menanyakan kepada orang tuanya apakah Hani ada di rumah, ibu atau bapak atau kakak ya. Nanti semua orang tua dijawab sama mereka. Bolehkah saya bertamu ke rumah Ani? Nah, gunakan aja bahasa-bahasa yang santun ya dalam bertamu. Nah, teman-teman di rumah bisa memilih kata-kata yang lain di sini, atau teman-teman di rumah punya bahasa sendiri ketika bertamu ke rumah temannya ya. Nah, nanti kalian bisa bikin kalimat lain dari yang kotak kalian yang kalian bikin sendiri ya. Kalau tadi Mister pakai yang ini ya, bicara dengan bahasa santun. Atau misalkan meminta izin jika ingin ke kamar mandi ketika bertamu. Nah, gimana caranya? Harus bagaimana dan dengan bahasa yang gimana ya, teman-teman. Teman-teman bisa praktekkan di rumah dengan ayah, bunda, kakak, atau paman, atau adik yang anggota keluarga yang bisa diajak berdiskusi. Nah, sekarang di sini kita mengamati gambar-gambar di samping. Ya, nomor 1 ini adalah sapu ya, teman-teman. Nomor 2 ini pensil. Nomor 3 ini jus ya, jus mangga mungkin ya, ini lebih tepatnya. Yang keempat kipas angin. Yang kelima bola basket. Yang keenam buku tulis. Yang ketujuh ban kendaraan ya. Ini ban, kelihatannya ban mobil kali ya, karena ukurannya agak besar. Nah, yang ke-8 ini adalah meja. Nah, dari gambar-gambar yang tadi Mister sebutkan, nah teman-teman di sini bisa diisi ya nama bendanya. Tadi ada apa tuh ya? Nah, ada apa nih? Misalkan ada sapu. Nah, sapu ini bentuknya wujudnya padat, wujudnya tetap atau berubah ya. Wujudnya tetap atau berubah jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, seperti pertemuan kita sebelumnya ya, di pertemuan 4 dan 5 di subtema 1. Nah, di situ disebutkan benda dan wujudnya apa. Nah, dari benda-benda yang tadi, kalian juga bisa tuliskan daftar yang ada di sekitarmu pada tabel berikut. Nah, teman-teman di rumah bisa melihat di sekeliling rumahnya. Ya, ada benda apa aja. Selain 8 benda tadi yang Mister sebutkan yang di atas ya. Kan masih banyak nih, misalkan apa, TV atau yang lainnya ya. Kalian bisa tulis di sini dan sebutkan wujudnya. Bentuknya tetap
atau berubah jika dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, sekarang kalian tentu pasti tahu ya, ini gambar-gambar yang di sini. Nah, di sini ada ember, ada kemoceng, ada tempat sampah, ada setrikaan dan juga blender ya. Di sini ada ember. Nah, tuliskan kegunaan benda pada gambar berikut. Nah, ini ember gunanya untuk apa? Ya, banyak ya kegunaannya. Salah satunya untuk mengangkut air. Ya, misalkan kalian pengen memindahkan air. Nah, kalian bisa menggunakan ember ya. Salah satu fungsinya, dan masih banyak lagi yang lainnya fungsinya. Kalian bisa cari atau bisa tuliskan sendiri ya. Nah, yang kedua, kemoceng. Kemoceng itu biasanya untuk membersihkan tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh sapu ya. Atau biasanya kemoceng ini digunakan untuk membersihkan jendela ya yang di atas. Nah, yang ketiga ini tempat sampah. Jelas ya, kegunaannya untuk tempat sampah, namanya juga tempat sampah, berarti dia sebagai tempat pengumpulan sampah ya. Yang keempat, setrika. Nah, ini setrika ini gunanya untuk ya melicinkan baju, menyetrika celana, menyetrika apalagi mukena boleh, kemeja, yang dan lain-lain ya. Ini pasti familiar di rumah teman-teman. Nah, yang terakhir ini blender. Blender ini buat menghancurkan buah-buahan, bumbu-bumbu dapur. Misalkan teman-teman pengen buat jus, nah teman-teman bisa pakai alatnya ini ya. Namanya blender. Nah, sekarang di sini carilah arti kata-kata berikut di dalam kamus. Kemudian buatlah sebuah cerita menggunakan kata-kata tersebut. Nah, buatlah cerita menggunakan kata-kata tersebut. Misalkan hujan, ya. Jadi kalian bisa buat kata cerita tentang hujan. Contoh, misalkan begini, semalam hujan turun di desa saya. Hujan turun dengan sangat lebat sehingga membuat seluruh pohon ranting yang sudah menua pada berjatuhan. Hujan tadi malam berlangsung cukup lama sehingga membuat orang-orang memilih tetap berdiam di dalam rumah. Ya, kurang lebih seperti itu ya contohnya. Jadi kalian bisa ambil salah satu katanya dibuat cerita semenarik mungkin, terserah teman-teman di rumah ya. Next. Nah, di sini ada contoh aturan berikut. Nah, di sini ada membantu ayah mengangkat barang, membantu ibu mencuci piring, merapikan mainan setelah digunakan. Nah, ketiga aturan ini berlaku nggak kira-kira di rumah teman-teman ya? Kalau berlaku, dari ketiga ini mana yang kalian sudah lakukan atau udah lakukan semua? Ya, hebat ya bagi kalian yang sudah melakukan ketiga kegiatan ini. Tapi tidak terpaku di tiga ini aja ya teman-teman. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain membantu mengangkat barang, mencuci piring, merapikan mainan. Belajar juga salah satu tugas kalian ya teman-teman. Jadi jangan malas, harus rajin belajar. Ya, terima kasih. Video kali ini semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bagaimana pembelajaran kali ini teman-teman semua? Semoga dari video tadi menambah wawasan kalian semua ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.